Selamat pagi. Di sini saya sebagai siswa Latsar bersama Francis Ekel P. Tanjung MIT akan mempresentasikan tentang implementasi pemahaman tentang nasionalisme sebagai ASN. Biodata saya seperti dapat dilihat, nama Francis Ekel P. Tanjung MIT, alamat email dan alamat saya dengan nomor telepon dengan NIP 19807042020121003, nomor urut 16, Satuan Kerja, Dem Komnyanlab Satkomlek TNI. Baik, pada pembahasan ini kita mulai dengan nasionalisme. Nasionalisme. Makna nasionalisme secara natalis merupakan manifestasi kesadaran nasional yang mengandung cita-cita dan mendorong bagi suatu bangsa, baik untuk merebut kemerdekaan atau mengenyahkan penjajahan maupun sebagai pendorong untuk membangun dirinya maupun lingkungan masyarakat. Nasionalisme pada hakikatnya adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama, karena nasionalisme menentang segala bentuk penindasan terhadap pihak lain, baik itu per orang, kelompok-kelompok dalam masyarakat, maupun suatu bagi bangsa. Berikut adalah peta kompetensi mata pelatihan nasionalisme. Diawali dengan ASN berwawasan kebangsaan dan memiliki nasionalisme yang kuat, meliputi Pancasila, terdiri dari sila 1 sampai dengan sila 5, yang mana ASN yang memahami dan memiliki kesadaran mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan tugasnya. Sila 1, ASN sebagai pemersatu bangsa dan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan lainnya. Sila 2, sila 3, sila 4, dan sila 5 memiliki nilai ASN sebagai pelaksana kebijaksanaan publik yang senantiasa mementingkan kepentingan publik. ASN juga berprofesional dan melayani yang berintegritas. Dengan terpenuhi 3 hal tersebut, maka ASN yang mampu mengekspresikan nilai-nilai nasionalisme dalam menjalankan profesinya sebagai pelayanan publik yang berintegritas. Materi pokok yang akan dibahas ada 3, yakni 1. Nilai Pancasila dalam menumbuhkan nasionalisme, 2. Keterkaitan nasionalisme dalam agenda nilai-nilai dasar ASN, serta refleksi nilai-nilai. Nilai nasionalisme Pancasila bagi ASN yakni pada sila 1 dan sila 2. Dimulai pada sila 1, dalam mengimplementasikan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, mengingat besarnya pengaruh keagamaan dalam pembentukan bangsa Indonesia. Nilai-nilai tentang ketuhanan mewarnai gagasan tentang kebangsaan sebagai ASN perlu mendudukan Pancasila secara proporsional dan utama. Dalam hal ini, Pancasila bukan agama yang bermaksud mengatur sistem keyakinan, sistem peribadatan, sistem norma, dan identitas keagamaan masyarakat. Bentuk-bentuk nilai ketuhanan di Indonesia terdapat 5, yakni animisme, dinamisme, aliran kepercayaan kejawen, Sinda, Wiwitan, dan pengaruh agama pada masa Buddha abad ketiga, Islam abad 7, dan Kristen pada abad ke-16. Nilai nasionalisme Pancasila bagi ASN sila 1 dan 2 dilanjutkan dengan sila kedua. Dalam mengimplementasikan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab bagi aparatur sipil negara atau ASN, dalam menjalankan tugasnya harus dibangun berdasarkan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini, semangat nasionalisme tidak bisa lepas dari semangat kemanusiaan. Belum disebut sebagai ASN yang nasionalis jika ia belum menunjukkan jiwa kemanusiaan, memikirkan bagaimana ASN Indonesia tumbuh sebagai pribadi yang berbudaya dan bisa berkiprah di dunia pekerjaan pelayanan publik yang lebih baik. Pada masa kemerdekaan ini, membangun bangsa yang tidak sekedar terlibat dan sibuk dalam pemerintahan dan birokrasi, tapi juga mempertimbangkan bagaimana membangun ASN Indonesia yang mempunyai jiwa nasionalisme ada di dalamnya. Berikut keteladanan dalam pengamalan kemanusiaan. Pada kasus Yap Sim Yen, yaitu pejuang HAM yang menjunjung kemanusiaan dan keadilan,
Ibu Haji Andi Rabia atau Suster Apung Inspiratif Story, perawat yang mendedikasikan hidupnya untuk membantu sesama daerah kepulauan. Kemudian ada Otto Iskandar Dinata, si jalak harupat atau burung jalak yang berani, memuliakan harkat kemanusiaan kaum terjajah. Berikut ada 3 contoh yang menerapkan keteladanan dalam pengamalan kemanusiaan. Lanjut pembahasan ke sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini dengan demikian dalam mengimplementasikan nilai-nilai Persatuan Indonesia bagi aparatur sipil negara atau ASN dalam menjalankan tugasnya, terjadi karena ASN memiliki satu nyawa, satu asal akal, yang tumbuh dalam jiwa ASN yang menjalani satu kesatuan riwayat yang membangkitkan persatuan karakter. Persatuan Indonesia, keberadaan bangsa Indonesia juga didukung oleh semangat gotong royong. Dengan kegotong royongan itulah, ASN harus mampu melindungi segenap bangsa Indonesia, bukan membela atau mendiamkan suatu unsur atau bagian tertentu Indonesia. ASN juga diharapkan mampu memberikan kebaikan bersama bagi pelayanan tanpa memandang siapa dan etnis mana dan agamanya. Pengamalan sila ketiga Persatuan Indonesia, terdapat 5 poin yang saya ambil, yaitu 1. Mampu menempatkan persatuan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. 2. Sanggup rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. 3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. 4. Memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 5. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Sila keempat yaitu kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perusahaan perwakilan. Dengan mengimplementasikan nilai-nilai kerakyatan dalam hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan bagi aparatur sipil negara atau ASN, menjalankan tugasnya diperlukan demokrasi yang berciri kerakyatan. Kepahaman para pendiri bangsa juga untuk membangun demokrasi yang sesuai dengan karakter bangsa, yakni demokrasi permusyawaratan, menunjukkan bahwa demokrasi bukan sekedar alat demokrasi permusyawaratan, merupakan cerminan dari jiwa kepribadian dan cita-cita bangsa Indonesia. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila 5 dengan mengimplementasikan nilai-nilai keadilan sosial bagi aparatur sipil negara atau ASN, menjalankan tugasnya, komitmen keadilan dalam alam pikiran Pancasila memiliki dimensi sangat luas. Peran negara dalam mewujudkan rasa keadilan sosial setidaknya ada dalam kerangka 1. Perwujudan relasi yang adil di semua tingkat sistem kemasyarakatan. 2. Pengembangan struktur yang menyediakan kesetaraan kesempatan diperlukan. 4. Dukungan atas partisipasi bermakna atas pengambilan keputusan bagi semua orang. Tujuan gagasan keadilan tidak terbatas hanya semata-mata pada tujuan ekonomis, tapi juga terkait usaha emansipasi dalam rangka pembebasan dari pemberhalaan terhadap benda, pemulihan jabatan kemanusiaan. Maka keterkaitan nasionalisme dalam agenda nilai-nilai dasar ASN, sebagai ASN harus memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi, bukan hanya memiliki pengetahuan teori saja, tapi kemampuan mengaktualisasikan nasionalisme di dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Dan tanggung jawab merupakan hal-hal yang lebih penting. Untuk itu, pegawai ASN harus memahami dan mampu mengaktualisasikan Pancasila sebagai pedoman dan semangat nasionalisme, serta wawasan kebangsaan di dalam setiap pekerjaan yang dilakukan dan tanggung jawab sedang pikul. Pembahasan terakhir, materi terakhir yaitu refleksi nilai-nilai. Perwujudan relasi yang adil semua tingkat sistem pelayanan publik. Ketika ASN mampu mengaktualisasikan nilai-nilai nasionalisme dalam menjalankan profesinya sebagai pelayan publik yang berintegritas, maka ASN dapat menjadi pelayan publik yang menjadi pemersatu bangsa. Baik, sekian dan terima kasih atas perhatiannya saya ucapkan. Maka dengan ini